Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kan banyak banget nih yang tanya, bagaimana sih cara memulai suatu bisnis? Bagaimana sih cara menemukan ide bisnis? Mesti mulai dari mana? Terus, nggak punya produk nih buat dijual gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering ditanyakan orang-orang yang belum mempunyai bisnis. Nah, jawabannya, untuk memulai suatu bisnis, paling tidak usia kita sudah 20 tahun ke atas. Ada sih yang memulai suatu bisnis itu pada usia di bawah 20 tahun, dan bahkan ada yang memulai bisnis tuh sejak SMA. Nah, seperti itu baik sih. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita akan memulai bisnis pada usia 18 sampai dengan 21 tahun. Karena pada usia itu kita sudah dapat menemukan sumber daya dalam diri kita sendiri gitu kan. Nah, nanti bakalan muncul nih ide-ide. Saya mau jual fashion gitu kan. Kayaknya fashion bakalan laku banget nih, bakalan banyak nih peminatnya gitu. Kalau enggak, saya bakalan jual case handphone deh gitu kan. Kenapa kok jual case handphone gitu kan? Karena teman saya juga jual case handphone gitu kan, ngikutin nih yang lagi trending gitu kan. Teman saya jual case handphone banyak yang beli. Terus teman saya fashion, jual fashion banyak peminatnya gitu, jadi saya bakalan buka bisnis atau buka usaha kayak gitu deh, ikut-ikut mereka. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi akan lebih solid pondasinya jika kita mengikuti apa yang sudah menjadi bagian dari diri kita. Nah, di sini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama, Anda cari tahu apa skill Anda, apa sih yang Anda bisa, apa sih kemampuan Anda, apa sih yang Anda bisa lakukan. Pokoknya cari tahu skill dari diri Anda. Nah, lalu yang kedua, pengetahuan. Apa sih yang Anda tahu gitu kan? Selama ini yang Anda ketahui itu apa saja gitu. Nanti setelah Anda tahu, Anda bakalan, oh saya tahunya ini nih, saya tahunya ini gitu. Nanti setelah Anda tahu apa yang Anda tahu, nah itu nanti akan diperdalam lagi dan akan menjadi fashion dari diri Anda sendiri, begitu. Ya, jadi ada skill yang bisa Anda lakukan, kemudian apa yang Anda tahu. Lalu yang ketiga yaitu network. Jika Anda memiliki jaringan yang bagus, maksudnya koneksi yang bagus gitu kan, punya teman di mana-mana, punya koneksi di mana-mana, itu bagus banget kan, itu bisa jadi peluang dalam dalam Anda memulai suatu bisnis. Bahkan uang sudah tidak menjadi masalah utama, karena jika Anda mempunyai network di mana-mana, ada kan teman Anda yang misalnya bisa menjadi investor, terus teman Anda yang ternyata banyak duit gitu kan. Teman Anda banyak duit tapi dia tidak memiliki sebuah bisnis atau usaha gitu. Sedangkan Anda ingin memulai sebuah bisnis atau usaha, tetapi Anda tidak mempunyai modal gitu kan. Jadi Anda bisa berkolaborasi dengan teman Anda itu, begitu. Lalu yang keempat yaitu modal. Modal di sini tidak menjadi yang nomor satu atau yang utama. Nah, sekarang ini untuk kita bisa memulai bisnis ada banyak sekali caranya. Anda bisa menjadi reseller, bukan begitu? Nah, jadi jangan menjadikan modal sebagai yang utama. Nah, di Indonesia orang introvert itu menjadi sebuah problem. Nah, orang introvert tuh nggak bisa bisnis, orang introvert tuh nggak bisa ngomong, orang introvert tuh nggak bisa ngomong di depan orang banyak, orang introvert tuh nggak bisa ngomong di depan layar gitu kan. Nah, sedangkan di luar negeri orang introvert yang nggak bisa bisnis atau yang menutup dirinya itu ada orang yang malah membuat training untuk orang-orang introvert yang takut memulai bisnis agar mereka tidak takut memulai bisnis, begitu kan. Jadi kita jangan memikirkan produk yang menjadi nomor satu, tapi kita mikirin marketnya. Nah, seperti tadi, jadi ada orang yang sengaja membuat training untuk orang-orang yang introvert agar mereka berani untuk memulai bisnis. Nah, itu tadi sudah bisa disebut market. Berarti kan
kalau kita mau memulai bisnis, kita tidak menomorsatukan yang namanya produk, tetapi market. Setelah kita mempunyai market, nah di situ nanti akan muncul ide-ide untuk memulai suatu bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.